Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang inversi matriks. Pada minggu lalu kita sudah membuat suatu sistem persamaan linear, ya. Kalau minggu lalu sistem persamaan linear kita adalah A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik ditambah A1N XN sama dengan B1. Kemudian di sini A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik ya. A2N XN sama dengan BN. Selanjutnya sampai AN1XN ditambah AN2XN ditambah ANN XN. Ini B2 ya. Jadi ini B2, di sini BN. Gitu ya. Jadi ini adalah sistem persamaan linear kita. Jadi sistem persamaan linear ya. Kita sudah belajar bahwa sistem persamaan linear ini dapat kita bentuk dalam matriks dalam suatu persamaan AX sama dengan B. Jadi di sini ada matriks A, kemudian vektor X dan vektor B ya. Matriks A berisi koefisien dari variabel X. Jadi kalau misalnya kita buat matriks A-nya, maka ini A11, A12, seterusnya sampai A1N. Kemudian di sini A21, A22, seterusnya sampai A2N. Ya. Kemudian seterusnya sampai AN1, AN2, ANN, ya kan? Kemudian di sini ada vektor X. Vektor X berarti dari X1 sampai Xn. Jadi X1, X2, Xn. Kemudian vektor B-nya adalah yang di sebelah kanan ya. Jadi ini B1, B2 sampai BN. Ini matriks A. Ini vektor X, ini vektor B. Perhatikan bahwa jika suatu matriks memiliki inverse ya, maka matriks tersebut dikatakan matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse ya, berarti matriks tersebut ya A tidak memiliki inverse, maka matriksnya adalah matriks singular ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan determinan, berarti determinan dari matriks singular ini adalah 0 gitu kan. Jadi determinan dari matriks A sama dengan 0. Sedangkan ini untuk non singular determinannya tidak sama dengan 0. Matriks non singular dikalikan dengan inverse matriksnya akan menghasilkan suatu matriks identitas. Ya. Jadi pada pertemuan di awal kita sudah belajar apa itu matriks identitas. Kalau misalnya matriks identitas yang berukuran 3 kali 3, maka di sini isinya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan inverse matriks A?
ya kan? Jadi jawabannya bisa dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss. Baik. Sekarang andaikan matriks A-nya ya diberikan matriks A sama dengan 1 2 min 1 2 1 0 min 1 1 2. Jadi ini adalah contohnya ya. Selanjutnya kita misalkan matriks A inverse-nya ya. Jadi matriks A inverse-nya misalkan adalah I11, I12 ya, I13. Karena matriks A-nya 3 kali 3. Kemudian di sini ada I21, I22, I23. Selanjutnya ada I31, I32, I33. Ya kan? Jadi matriks A inverse-nya juga berukuran 3 kali 3. Ya. Lalu bagaimana menerapkan metode eliminasi Gauss? Jadi sebelumnya kita pada suatu persamaan AX sama dengan B ya, untuk mencari X ya. Di sini kita melakukan augmented matrix A B, gitu kan? Maka dengan cara yang sama dari A inverse sama dengan I ya. A dikali A inverse sama dengan I. Maka untuk mencari A inverse-nya kita lakukan augmented matrix A I. Seperti itu ya. Jadi kita lakukan augmented matrix sehingga matriks A-nya 1 2 min 1 2 1 0 min 1 1 2. Augmented matriksnya berarti matriks identitas, berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya. Jadi ini dia matriks augmentednya. Selanjutnya kita melakukan suatu proses triangularisasi, ya kan? Jadi kita akan membentuk diagonal ini ya. Di bawah diagonal ini nanti akan 0. Kita lakukan proses ya, dari sini B2 dikurang 2B1 lalu tempatkan pada B2. Kita mau membuat ini 0 0 dan 0. Berarti selanjutnya untuk yang baris ketiga B3 ditambah B1 tempatkan pada B3. Oke, kita buat di sini. Berarti 1 2 min 1 ya kan? 1 0 0. Ya. Kemudian 2 dikurang 2 hasilnya 0 ya kan? 1 dikurang 4 min 3 0 dikurang kurang 2 berarti 2. Kemudian di sini ada min 2 ya. Sama ya prosesnya, 0 dikurang 2 berarti di sini 1 dikurang 0 1 ya kan, 0 dikurang 0 0. Oke, selanjutnya untuk B3 min 1 tambah 1 0 1 tambah 2 3 2 tambah min 1 1
Kemudian 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 tambah 0, 0. Dan di sini ada 1. Oke. Selanjutnya B3 ya. B3 ditambah dengan B2 ditempatkan pada B2. Ya kan? Maka hasilnya adalah 1, 2, min 1, 1, 0, 0. Oke, B2-nya tetap 0, min 3, 2, min 2, 1, 0. B3-nya 0, 0, 1 tambah 2, 3, 1 tambah min 2, min 1, 1, 1. Ya kan? Jadi di sini sudah membentuk triangularisasi ya. Perhatikan ini. Oke, selanjutnya berarti matriks augmented yang telah mengalami triangularisasi dipecah menjadi 3 bagian. Ya. Jadi yang pertama itu adalah 1, 2, min 1. Nah, kita ambil yang ini dulu. 1, 0, min 3, 2, min 2, 0, 0, 3, min 1. Ya kan? Kemudian yang ini. Kemudian matriks yang lainnya yang ini. Ya kan? Jadi kita sudah mempunyai 3 buah matriks. Nah, I inverse tadi yang ini. Jadi di sini ada I11, I12, I13, I21, I22, I23 sampai di sini ada I33. Ya kan? Maka untuk di sini yang paling bawah, nah ini, perhatikan yang ini ya. Jadi perhatikan ini. Nah, gitu kan? Jadi ini membentuk, ini kan I31 tadi. I31 sama dengan, ya kan, min 1/3. Ya kan? Kalau di sini min 1/3 berarti yang ininya jadi apa? Berarti di sini dengan asumsi ini X, Y, dan Z, maka min 3Y ditambah 2Z sama dengan min 2. Ya kan? Maka min 3Y, tadi ini sebagai Z-nya ya, ditambah 2 dikali min 1/3 sama dengan min 2. Berarti min 3 dikurang 2/3 sama dengan min 2. Ya kan? Maka min 3Y min 2 ditambah 2/3. Ya. Maka min 3Y sama dengan min 6 ditambah 2/3. Ya kan? Artinya ini min 4/3. Berarti min 3Y sama dengan min 4/3. Artinya ini kita coret, Y sama dengan 4/9. Itu untuk I21. Kemudian untuk yang ini sekarang ya. Jadi ada X ditambah 2 Y dikurang Z sama dengan 1. X ditambah 2Y berarti 8/9 dikurang Z berarti ditambah 1/3 sama dengan 1.
X ditambah 1/3 ini sama dengan 3/9 ya. 11/9 sama dengan 1. X sama dengan 1 dikurang 11/9. Maka X-nya sama dengan min 2/9. Nah, ini yang sama dengan I11 ya. Jadi sampai di sini kita sudah mendapat ini, yang ini, dan ini ya. Untuk yang di sini nanti, ini kan kita masih dapat I31, I11, I21 gitu kan. Nah, untuk I12, I22, I32 itu langkahnya sama ya. Jadi dari sini nanti silakan dicari untuk mendapatkan nilai I11, I12 gitu ya. Inverse sama dengan min 2/9 ya, min 2/9, di sini 5/9 ya kan. Kemudian I13 nya min 1/9, kemudian I12 5/9. Oke, ini 4/9 ya harusnya. Oke, 4/9. Kemudian I22 min 1/9 ya kan. Kemudian untuk I23 nya 2/9. Oke, I31 sekarang. I31 nya min 1/3. Kemudian 11/3 dan 1/3. Ya. Jadi ini adalah matriks A inverse kita. Sebenarnya A inverse ini untuk apa? Gitu kan? Nah, salah satu kegunaan kita mencari A inverse adalah untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear kita. Jadi yang sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan B ya. Kalau misalnya kedua sisi kiri dan kanan ya, saya kalikan dengan A inverse. Jadi di sini ada A inverse, maka ya A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B. A inverse dikali A adalah identitas, maka hasilnya X sama dengan A inverse dikali B. Gitu. Ya. Oke. Contohnya ya, di sini kan kita sudah dapat matriks A inverse kita dari suatu matriks A yang ini ya. Jadi 1 2 min 1 2 1 0 min 1 1 2. Jadi kalau dalam sistem persamaan kita buat seperti ini. Jadi kita buat dalam bentuk X1 ditambah 2X2 dikurang X3. Andaikan matriks B-nya 2 gitu ya, untuk vektor B-nya. Andaikan untuk vektor B-nya adalah 2. Kemudian di sini 2X1 ditambah X2 sama dengan 3. Min X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 4. Gitu. Jadi kalau dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks ya, maka ini menjadi 1 2 min 1 2 1 0 min 1 1 2. Ini sama dengan matriks A kita tadi ya,
yang 1, 2, min 1. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, kemudian vektor X-nya berarti X1, X2, X3, vektor B-nya 2, 3, 4, ya kan? Nah, maka untuk menentukan X1, X2, X3, ya, dari sini, nah ini dari sini, kita kalikan A inverse-nya dengan B. Jadi A inverse-nya tadi adalah yang ini. Dikalikan dengan vektor B 2, 3, 4. Ya, jadi perkalian matriks dengan vektor menghasilkan suatu vektor. Jadi hasilnya adalah 7/9, 13/5, 5/3. Artinya nilai X1-nya sama dengan 7/9, nilai X2-nya 13/5, dan nilai X3-nya 5/3. Jadi sampai di sini kita sudah bisa menentukan suatu matriks A inverse dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya, yang diharapkan nanti langkah-langkah tersebut dapat dikonversikan dalam suatu program. Yang kita gunakan ya adalah program MATLAB. Jadi langkah-langkahnya diubah dalam bentuk suatu algoritma dalam MATLAB. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Demikian dan terima kasih.